Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya Yesus, Kau ku sembah, Kau ku muliakan. Ku rindu selalu menyembah-Mu. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih
Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu lagi oleh kemurahan Tuhan. Dan kali ini saya ingin membawa sebuah renungan tentang Natal. Sebab kita sudah mendekati hari Natal dan kita mau berbicara tentang Natal. Ya, saudara, maka itu mari kita mulai dengan berdoa dulu supaya Tuhan menjelaskan dengan sempurna kepada kita semua, ya. Tuhan, Bapa kami yang di surga, Tuhan tolong kami akan berbicara tentang Natal. Apa arti Natal? Banyak segi yang kita bisa pelajari tentang Natal. Tetapi kali ini kami akan mempelajari satu segi tentang Natal yang indah itu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan mengajak saudara berbicara tentang Natal. Natal itu mempunyai banyak segi yang indah yang bisa kita pelajari dan kita imani, ya. Nah, kali ini saya ajak saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 2 mulai ayat 1, 2 dan coba saya bacakan lebih dulu ya, supaya saudara bisa melihat salah satu segi Natal itu ya. Dikatakan di sini, sesudah Yesus dilahirkan, ya. Jadi Natal itu adalah kelahiran Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di zaman Raja Herodes. Yesus itu lahir di zaman Raja Herodes, ya. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem
orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu orang-orang ahli perbintangan. Ya, jadi orang itu mempunyai karunia khusus. Dia tahu bintang-bintang di langit itu dia tahu. Bahkan di sini diceritakan, ya, ayat yang kedua dikatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dia tanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus yang lahir? Lantas kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi kelahiran Yesus itu ada sesuatu di angkasa itu, suatu bintang baru. Ya, kami telah melihat bintangnya di sebelah timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi bintang itu berjalan. Dan orang Majus itu terus mengikuti bintang itu kemana. Lantas dia sampai ke salah satu tempat, ya. Dan ke timur, dan kami datang untuk menyembah dia, ya. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes itu raja, dia yang berkuasa. Mungkin dia merasa berkuasa bukan saja atas orang-orang Yahudi, tapi orang dunia. Mungkin dia perasaannya berkuasa, ya. Dia kaget ada raja yang lahir. Dia pikir itu nanti menyaingi dia, ya. Terus dikatakan di sini, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari dalamnya akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Kita baca sampai di sini dulu. Orang Majus itu datang dari timur. Ya, kalau saudara melihat peta, saudara tahu Bethlehem. Ya, ini dari sebelah timur. Kalau peta sebelah timur yaitu sebelah kanan, tapi mana itu?
mungkin jauh mungkin orang Majus itu melihat bintang yang menandakan seorang besar lahir. Lantas dia tanya sampai Herodes dengar di Bethlehem lahir seorang yang menjadi pemimpin dunia. Nah, dia terkejut sebab dia itu raja. Dia seolah-olah menjadi raja yang besar. Tidak ada yang lebih besar lagi dari dia. Kok ada orang yang lahir menjadi raja? Dia kaget, dia mau datang akan membasmi dia. Dan ternyata, ya, saya ceritakan lebih lanjut, ternyata dua orang ini, orang Majus dan Herodes. Orang Majus dia datang, saya akan datang untuk menyembah dia. Ini orang Majus ini datang dengan segala ketulusan hati untuk menyembah dia. Waktu dia ketemu Yesus, dia menyembah dia dan dia memberikan persembahan. Persembahan itu berarti dia memberi emas, memberi mur dan kemenyan. Itu mahal semua tuh saudara. Banyak bau-bauan yang mahal. Artinya dia mempersembahkan sesuatu yang harum di hadapan Yesus yang baru lahir. Lalu dia kembali ke tempatnya. Tetapi Herodes, dia datang katanya juga mau menyembah, tapi dengan hati yang palsu. Palsu, karena pada hakikatnya dia akan membunuh Yesus. Karena tidak ada di dunia ini orang yang lebih hebat dari Herodes. Dia berpikir, saya raja yang berkuasa. Tidak ada yang lain yang boleh merasa berkuasa. Lalu si Herodes itu mengumpulkan orang-orang terkenal di Bethlehem. Dia katakan di Yerusalem, dia katakan Yesus lahir di Bethlehem. Lantas saudara-saudara, dia membawa sebuah pasukan yang besar akan membasmi akan Yesus, ya. Dan ceritanya kalau kita teruskan, si Herodes ini tidak bisa ketemu Yesus. Dan karena dia tidak bisa ketemu Yesus, itu bayi yang lahir sama dengan Yesus, itu bayi dibunuh semua. Karena dia tidak bisa menemukan Yesus. Dibunuh semua. Terjadi satu tangisan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, di sini ada dua manusia. Yang satu orang Majus, dia bilang, di mana Raja Yehuda yang baru lahir? Saya datang akan menyembah dia. Dia ketemu dengan Yesus karena dia melihat bintangnya itu. Dia ketemu Yesus dan dia menyembah dia. Dia bahkan bukan saja menyembah, dia memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Itu artinya dia mempersembahkan yang paling baik. Dan dia kembali. Tentang orang Majus ini tidak ada cerita kelanjutannya, tetapi kita bisa menduga dengan menyembah Yesus, dia akan pulang ke negerinya dan di sana dia akan memberitakan tentang kelahiran seorang Yesus, Juru Selamat dunia. Tetapi Herodes
yang hatinya jahat. Dia kepingin seolah-olah dunia itu kekuasaannya. Dia juga berkata, aku akan datang menyembah dia, padahal akan membunuh. Saudara, dari dua manusia ini, kita lihat manusia itu bersifat tidak tulus dan bersifat tulus. Seperti orang Majus itu dia tulus. Dan dia menemukan Yesus. Tetapi Herodes dia bilang mau menyembah dia. Tapi padahal dia membunuh dia. Dia tidak tulus. Dia tidak bisa ketemu Yesus. Akhirnya anak-anak yang seumur dengan Yesus itu dibunuh semua. Supaya dengan demikian mungkin dia berharap Yesus juga ikut dibunuh. Tetapi karena Yesus itu anak Allah. Allah sendiri. Dan Allah punya rencana. Tidak ada manusia yang bisa mengganggu gugat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, kita mencari Yesus. Bukan seperti Herodes. Dengan segala kekuatan kita, seolah-olah kita mencari Yesus, tapi sebetulnya kita berbuat sebaliknya. Tetapi orang Majus ini, dia dengan tulus, dia mencari Yesus dan ketemu dengan Yesus. Dan dia menyembah Yesus. Dikatakan kitab suci, dia menyembah Yesus. Lalu dia memberikan suatu persembahan yang paling berharga. Dan walaupun kelanjutannya tidak dilanjutkan, tetapi orang Majus ini, dia selamat oleh karena dia menyembah Yesus. Saudara-saudara, ya, kita ini anak-anak Tuhan. Jangan kita ini anak-anak Tuhan seperti Herodes. Mencari Yesus, tetapi hidup kita masih tak karu-karuan. Masih berbuat banyak dosa dan kesalahan. Tetapi biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti orang Majus itu. Kalau dia berkata, aku akan menyembah dia. Dia betul menyembah Yesus. Dia betul-betul menyembah dan betul-betul ketemu Yesus. Dan betul-betul dia memberikan persembahan yang luar biasa. Itulah sedikit renungan tentang Natal, ya saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dijauhkan dari segala pemikiran seperti Herodes. Tetapi kita harus berjumpa dengan Yesus. Dan tujuan, saya ingin menyembah dia. Dan ingin mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Supaya hidup kita diubah oleh Tuhan. Menjadi hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita akhiri sampai di sini. Kita mau sama-sama doa, ya, biar saudara semua sekalipun pendek, tetapi biar Roh Kudus menjamah saudara untuk menjadi saudara-saudara seperti orang Majus, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan ini. Tuhan membuat kami suatu pengertian yang lebih dalam lagi tentang siapa Tuhan yang kita puja, kita sembah. Siapakah Yesus Kristus yang dilahirkan pada hari Natal. Tetapi kami kurang begitu memikirkan sampai di mana
kami datang kepada Yesus. Kami datang kepada Yesus seperti orang Majuskah yang datang menyembah dan memberikan persembahan yang berharga, ataukah kami datang hanya ingin membunuh Yesus? Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.